Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses refilling bahan bakar. Perkenalkan, nama saya Ridwan Roy Kawayudi, NIT 0820032106, kelas D4 TRPKB 2, matkul tugas praktek teknologi bahan. Proses pengolahan minyak bumi sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu proses primer dan sekunder. Sebagian orang mendefinisikan proses primer sebagai proses fisika, sedangkan proses sekunder adalah proses kimia. Hal itu bisa dimengerti karena pada proses primer biasanya komponen atau fraksi minyak bumi dipisahkan berdasarkan salah satu sifat fisikanya, yaitu D. Sementara pemisahan dengan cara proses sekunder bekerja berdasarkan sifat kimia bahan, seperti perengkahan atau pemecahan maupun konversi, di mana di dalamnya terdapat proses perubahan struktur kimia minyak bumi tersebut. Nah, pada proses distilasi atau refining ini terdapat jumlah atom karbon dalam rantai hidrokarbon. Nah, itu dapat dipergunakan sebagai bahan bakar. Maka dapat dikelompokkan atau diurutkan sebagai berikut. Yang pertama ada gas, itu memiliki rentang rantai karbon C1 sampai C5. Trayek terdidihnya yaitu 0 sampai 50 derajat Celcius. Hasilnya dapat digunakan sebagai gas tabung, BBM atau umpan proses petrokimia, BPG. Lalu yang kedua ada gasolin atau bensin, rentang rantai karbon C6 sampai C11. Trayek didih 50 sampai 85 derajat Celcius. Hasilnya itu dapat berupa bahan bakar motor, bahan bakar penerbangan, bermesin piston, umpan proses petrokimia. Yang ketiga ada kerosin atau minyak tanah, rentang rantai karbon C12 sampai C20. Trayek didih 85 sampai 105 derajat Celcius. Peruntukan bahan bakar motor, bahan bakar penerbangan mesin jet, bahan bakar rumah tangga, bahan bakar industri maupun umpan proses petrokimia. Lalu yang ketiga, yang keempat ada solar, rantai karbon C21 sampai C30. Trayek didih 105 sampai 135 derajat Celcius. Peruntukan bahan bakar motor dan bahan bakar industri. Lalu ada minyak berat, rentang rantai karbon C31 sampai C40. Trayek didih dari 130 sampai 300 derajat Celcius. Hasilnya dapat digunakan sebagai minyak pelumas, lilin, atau umpan proses petrokimia. Lalu yang terakhir ada residu, rantai karbonnya di atas C40. Trayek didih di atas 300 derajat Celcius. Peruntukan sebagai bahan bakar boiler atau mesin uap panas pada kapal, aspal, dan bahan pelapis anti bocor. Berikut adalah gambar dari proses penyulingan atau distilasi. Nah, di sini dapat dilihat 0 sampai 50 derajat Celcius itu menghasilkan gas tabung bahan kimia. Lalu 50 sampai 85 dapat digunakan sebagai bahan bakar mobil, plastik, dan bahan kimia. Lalu ada kerosin, itu 85 sampai 105 derajat Celcius, dapat bahan bakar jet, bahan bakar pemanas parafin. Lalu ada solar 105 sampai 135 derajat Celcius, dapat digunakan sebagai bahan bakar truk dan bus, bahan bakar pemanas sentral. Lalu ada minyak berat, biasanya digunakan untuk bahan bakar kapal, lilin, minyak pelumas, bahan bakar pembangkit tenaga, proses penguraian. Lalu yang terakhir ada residu, itu dapat digunakan untuk penguraian aspal, untuk permukaan jalan dan membuat atap. Proses distilasi ini biasanya menggunakan pemanas yang sangat tinggi ya. Nah, ini ada derajat-derajatnya seperti ini. Karena perbedaan titik didih setiap komponen hidrokarbon, maka komponen-komponen tersebut akan terpisah dengan sendirinya, di mana hidrokarbon ringan akan berada di bagian atas, diikuti dengan fraksi yang lebih berat di bawahnya. Pada tray atau komponen itu akan terkumpul sesuai fraksinya masing-masing. Pada setiap tingkatan atau fraksi yang terkumpul kemudian dipompakan keluar kolom, didinginkan dalam bak pendingin lalu ditampung dalam tangki produknya masing-masing. Produk ini belum bisa langsung dipakai karena masih harus ditambahkan aditif atau bahan kimia agar dapat memenuhi spesifikasi atau persyaratan atau baku mutu yang ditentukan oleh Dirjen Migas Republik Indonesia untuk masing-masing produk tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.